Hai, dan selamat datang di konten baru gue. Jadi di channel ini gue bakal bikin konten yang berkaitan dengan buku. Entah itu gue baca buku, gue bakal baca buku sambil live stream. Dan kalau kontennya sendiri sih gue bakal bikin konten review buku. Review yang udah kita baca bareng waktu live stream. Bakal gue bikin konten reviewnya untuk diupload. Jadi mungkin kalau denger, oh konten baca buku, apa banget deh. Kayak kayak lu nerd ya bang, lu no life ya, bla bla bla. Ya, ya gue hobi aja baca buku gitu. Terutama akhir-akhir ini, gue hobi baca buku itu udah dari SMP. SMP gue udah baca buku. Hmm, ada buku dari gue zaman SMP. Buku gue dari zaman SMP gue liatin. Kelihatan sekali tidak menyiapkan kontennya dengan baik, harus ngambil-ngambil di rak. Jadi ini 3 buku doang. Tapi seingat gue seharusnya masih ada 5 buku lagi yang gue baca waktu SMP. Yang gue beli sendiri, maksudnya yang gue beli untuk gue baca sendiri. Yang pertama nih ada Diary of a Wimpy Vampire. Jadi dia buku buku cerita, buku ya it's kinda like a novel, tapi ada gambar-gambarnya juga gitu. Waktu itu ini keren banget sih. Ini yang edisi kedua. Terus ini yang edisi pertama, Diary of a Wimpy Vampire. Gue sebenarnya beli Diary of a Wimpy Vampire ini karena waktu itu seingat gue ya, gue datang ke toko buku buat beli Diary of Wimpy Kid. Tapi waktu itu Diary of Wimpy Kid yang versi bahasa Indonesia itu belum ada, dan adanya versi bahasa Inggris. Sebenarnya gue nggak apa-apa sama buku versi bahasa Inggris, tapi waktu itu karena jatuhnya buku impor, jadi harganya lebih mahal. Dan waktu itu gue masih SMP. Anak SMP duitnya seberapa sih gitu kan? Jadi waktu itu gue nggak mampu buat beli buku itu. Terutama gue yang waktu itu masih SMP. Kalau anak SMP zaman sekarang mah anak-anak orang kaya ya mampu kali ya beli apa aja ya. Terus yang ketiga ini ada nih, stand up comedy, Step by Step to Stand Up Comedy, karyanya Greg Dean. Gue dulu lagi suka banget sama stand up comedy, bahkan sampai sekarang. Dan gue mempelajari stand up comedy tentang sebenarnya stand up comedy ini apa sih, gimana caranya mereka buat bikin jokes dan segala macamnya. Dan di buku ini gue akhirnya menemukan jawaban ya, ternyata stand up comedy terdiri dari setup dan punchline, habis itu deliverynya juga berpengaruh. Bahkan kata salah satu stand up comedian itu ada yang bilang materi yang ditulis itu cuma 22% dari pertunjukan, karena 98% lainnya adalah delivery. Di sini ada caranya nulis materi, setup punchline, bikin joke map, bikin satu set list pertunjukan, ngatur misalnya untuk berapa menit, ngatur ketawanya gimana segala macam. Di situ ada semua. Habis itu kalau buku-buku yang gue baca akhir-akhir ini tuh ada di sini nih. Kalau yang ini udah gue siapin. Kalau yang tadi itu cuma lewat di otak doang itu idenya. Oh, gue ambilin aja bukunya gitu. Kalau ini udah gue siapin, jatuh. Jadi ini ada berapa buku nih? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam buku. Yang pertama ada ini, Sutra dari Diri Sendiri, karyanya Yuni Syamsudinia dan Abdu Ali. Ini ya sesuai dengan judulnya, ini tentang self management. Entah kita mengatur waktu, entah kita mengatur pekerjaan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu gitu kan. Ya pokoknya gitu-gitu, pokoknya tentang self management. Kenapa gue taruh sini aja. Yang kedua, Paulo Coelho, manuskrip yang ditemukan di Accra, atau versi bahasa Inggrisnya itu manuskrip found in Accra, manuskrip found in Accra. Itu
buku ini buku ini cocok buat kalian-kalian yang hmm, pengen sesuatu yang bermuatan filsafat, tapi kalian anaknya nggak filsafat banget. Karena sepenangkapan gue dari buku ini ya cocok untuk orang-orang yang seperti itu. Karena buku ini punya muatan filsafat yang bagus, tapi juga hmm, aura kefilsafatannya kayak kayak penulisannya tuh kayak ya ditangkap orang yang tidak terlalu filsafat geek itu bisa nerima juga. Jadi ini bukunya bagus, gue suka. Gue kalau disuruh rate sih ya, tapi karena dia karena dia style penulisannya kayak novel ya, kayak novel-novel gitu. Jadi gue kasih dia novel. Jadi gue kasih dia nilai 7,5 dari 10, karena gue sendiri nggak terlalu suka novel. Yang ketiga, Sherlock Holmes, Misteri di Lembah Ketakutan. Tapi katanya nggak suka novel, kenapa punya novel lagi? Ya, waktu itu kebetulan gue lagi butuh bacaan, terus gue mampunya beli novel kayak gini karena ini harganya 64.000. Ini aduh rambut masuk mata. Set rambut masuk mata. Rambut masuk mata kenapa yang gatel hidung? Nah, gue beli ini bareng sama ini. Yang ini nggak ada harganya, nggak ada tulisan harganya maksud gue. Waktu itu gue beli 2 buku ini. Jadi karena gue nggak terlalu suka novel, jadi cerita dari Sherlock Holmes-nya tuh nggak terlalu kena ke gue. Gue bahkan udah hampir lupa sama sekali sama ceritanya. Jadi uh rambut gue jelek banget. Oh, oke. Ya gitulah pokoknya. Jadi gue nggak terlalu suka novel. Tapi buku itu ya bagus. Bagus karena itu Sherlock Holmes, dan yang penulisnya Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Buku selanjutnya udah nggak usah disebutin nomor lagi. Religious Pluralism and Religious Freedom. Buku ini berbahasa Inggris, jadi gue excited buat bacanya. Dan terutama ini juga dari kampus gue. Ada peran kampus gue dalam buku ini, jadi it's something, ya it's something lah buat gue. Dan terutama temanya juga religious pluralism and religious freedom. Topik yang sangat menarik untuk dibahas akhir-akhir ini, terutama dalam keadaan seperti ini ya. You know what I'm saying. Habis itu karena seperti yang kalian lihat di belakang itu, seperti kasur saya Manchester United, autobiografinya Alex Ferguson. Ini sebenarnya ada cover luarnya, warnanya putih, terus ada fotonya Sir Alex gitu. Dan itu covernya keren banget menurut gua, clean, rapi, terus ini ada. Jadi kayaknya covernya itu sekalian sama pembatas buku gitu. Keren covernya. Tapi covernya karena udah hilang. Ini juga bukunya udah buku lama banget, udah dicoret-coret sama adik-adik gua. Dan akhirnya ini buku udah gua temuin lagi, dan akhirnya gua baca lagi. Karena waktu sebelum buku ini hilang entah kemana, buku ini gue baru baca sampai setengah. Sampai waktu lagi bahas David Beckham kalau nggak salah. Habis itu gue nemuin lagi dan gue lanjut baca lagi. Buat kalian yang fans MU yang masih merindukan masa-masa kejayaan bersama Sir Alex Ferguson, silahkan cari bukunya kalau mau baca. Tapi bakal gue baca nggak ya nanti di YouTube ya? Nggak tahu deh, nanti lihat nextnya lah. Oh, habis itu ini buku berbahasa Inggris juga. Yang itu tadi, yang religious pluralism itu tadi juga bahasa Inggris. Sapiens, Yuval Noah Harari, A Brief History of Humankind. Buku ini isinya tentang
A Brief History of Humankind. Isn't that obvious? Karena ini bukan buku fiksi. Jadi ini dijelasin tentang sejarah kehidupan manusia mulai dari perkembangannya secara makhluk hidup, perkembangannya secara intelligence gitu kan, perkembangannya secara fisik, dan juga ada perkembangan seiring berjalannya waktu dan lain sebagainya. Yang menarik adalah di bab pertama buku ini nih judulnya unik, An Animal of No Significance. Jadi di bab itu sepenangkapan gue dijelaskan bahwa manusia yang kita kira superior selama ini ternyata sebenarnya pada dasarnya adalah makhluk yang bahkan gak signifikan. Karena kalau kita lihat di zaman dulu, makhluk-makhluk hidup, mamalia darat itu ukurannya besar-besar, dan kita cenderung jadi mangsa ketimbang predator seperti sekarang. Jadi kayak ada cerita di situ dijelaskan kalau manusia purba itu bahkan sebelum mereka mengenal cara berburu dan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berburu, mereka makan sisa-sisa makanan ya binatang-binatang purba gitu, karnivora purba gitu, mereka makan sisa-sisanya. Nah, buku terakhir yang gue baca dan juga buku yang baru aja gue beli itu ada The Power of Habit, karyanya Charles Duhigg. Jadi buku ini tentang bagaimana kebiasaan itu berpengaruh terhadap diri kita. Gue belum baca sampai habis karena ini bakal gue baca di live stream dari awal juga. Gue udah baca lumayan, tapi karena setelah gue kepikiran untuk bikin konten baca buku, akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya stop dulu bacanya, karena nanti sayang banget kalau gue udah tahu itu excitementnya hilang gitu. Jadi kita bakal mulai baca dari prolog nantinya di live stream. Buku ini pokoknya tentang kebiasaan. Intinya bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita mengubah kebiasaan. Dan kebetulan juga gue lagi tertarik untuk mengubah kebiasaan gue, karena menurut gue kebiasaan gue mostly buruk. Ya walaupun gue jelasin barusan hobi gue baca buku, gue udah baca buku segala macamnya ini, yang mana itu adalah sebuah tindakan yang menurut sebagian besar orang baik, ya kan? Hobinya baca buku ya, keren, pinter dong. Enggak juga. Jadi itu mungkin ditunggu aja live streamnya. Sebenarnya hari ini gue mau live stream, waktu gue nge-record ini gue mau live stream, tapi ternyata channel gue belum bisa dipakai buat live stream karena masih baru, masih harus nunggu 24 jam. Mungkin live stream pertama akan diadakan hari Senin tanggal 14 Desember pukul 11, sekitar pukul 11, gue nggak tahu. Jadi gue mau nemenin kalian yang lagi nugas atau lagi belajar sambil gue baca buku. Kita ngobrol, lu dengerin gue baca buku, kita ngobrol, dan ya gitulah, kita having fun aja. Oke, mungkin sampai situ dulu. See you next time. Dan jangan lupa subscribe kalau lo nonton ini hari ini, karena besok gue live stream. Live streamnya bakal gue simpen sih, tapi ya nggak apa-apa lah, pokoknya subscribe aja ya. Udah gitu. See you next time. Besok kita bakal baca ini, oke?